Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cepu. Ini dia Snapdragon 8 Gen 1 dalam bentuk Motorola HX30. Sesakti apa chipset baru di dalam HP ini? Dan yang paling penting, panas nggak sih? Iya, gua tahu. Nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya dua warna ya, ada putih sama hitam. Untuk variannya itu ada 3, mulai dari 8 plus 128 sampai 12 plus 256. Terus satu lagi yang kalian mesti tahu nih, kalau X30 ini dia punya dua versi. Yang pertama, kamera selfie-nya itu yang under display loh, dan satu lagi yang normal. Untuk harga dia mulai di 6,7 juta sampai 7,6 juta rupiah. Dan inget ya, ini harga resmi di Cina sana. Impresi gue tentang HP ini misterius elegan sih untuk warna hitamnya ini guys. Dengan perpaduan gradasi biru ke ijo-ijoan gelap. Keren deh, apalagi kalau kita goyang-goyangin gitu. Untuk kamera modulnya dia berbentuk oval ya, dan termasuk tipis. Terus ada logo M di tengah dan tulisan Motorola di bawah. Dari sisi depan dia punya layar 6,7 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya juga cukup tipis sih. Terus ada screen protector bawaan. Di sebelah kiri dia ada satu tombol yang namanya My Key. Tombol yang bisa kita setting buat buka app tertentu. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Yang posisinya entah kenapa terlalu di atas ya. Jujur buat gue kurang nyaman. Di sebelah atas ada mic, terus di bawah ada speaker, mic, port Type-C, dan dual SIM card slot yang nggak bisa tambah memori. HP ini punya berat 194 gram dengan tebal 8,49 mili. Dan di sisi bagian belakangnya agak melengkung gitu ya, jadi ada kesan lebih tipis dikit. Lanjut, ini dia spesifikasinya. Gue jelasin singkat aja ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,7 inch OLED dengan refresh rate yang bukan 120, tapi 144 Hz. Udah support 10-bit dan HDR10+. Terus dari sisi performance dia pakai chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 1 dengan pabrikan 4 nanometer. Yang diklaim 20% lebih cepat dan 30% lebih efisien dibanding Snapdragon 888. Terus ini dia benchmarknya buat 3D Mark dan Geekbench. Mana antutunya? Sabar. Untuk baterainya dia punya kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 68 watt ya. Terus untuk kamera cukup gede nih megapikselnya, yaitu 50 yang wide yang ada OIS-nya loh. Habis itu 50 megapiksel juga ultra wide dan 2 megapiksel depth. Iya, no comment gua buat ini. Terakhir dia punya kamera selfie 60 megapiksel, oi, sadis. Nanti kita cobain ya, apakah kualitasnya itu cihuy apa enggak. Untuk spek lainnya, HP ini udah 5G stereo speaker dengan Dolby Atmos, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Terus ingat ya, nggak ada headphone jack sama nggak bisa tambah memori. Oke, gue yakin topik ini yang kalian tunggu-tunggu. Kita lihat seberapa sakti chipset ini dengan jalanin Antutu 5 kali berturut-turut. Sebelum dimulai, gue pastiin dulu HP-nya dalam kondisi adem ya, dengan suhu 22,8 derajat. Dan langsung aja gue run Antutu versi 9.2.5. Sekitar 10 menitan udah kelar nih. Dan dapat skor yang tinggi di 940 ribuan. Sedangkan suhunya sendiri ada di 42,6 derajat. Udah mulai berasa panas ya, tapi belum yang banget. Dan buat menghemat waktu kalian, langsung aja gue sajiin kelima hasil tesnya. Dari data ini terlihat ya, penurunan skor yang cukup tajam di tes kedua dan sempat bertahan di 600 ribuan untuk tes ketiga dan keempat, dengan suhu terpanas di 49,7 derajat Celcius. Sampai akhirnya terjadi penurunan performance di tes kelima dengan skor 500 ribuan yang dibarengi penurunan suhu juga di 45,9 derajat. Bisa dibilang Snapdragon 8 Gen 1 ini termaksud panas, dan sampai di titik tertentu dia mulai menurunkan performance-nya sehingga suhunya juga turun. Oh ya, untuk baterainya cukup stabil ya turunnya. Tiap tes itu berkurang sekitar 7-8%. Terakhir dari sisi skor, performance-nya belum terlalu stabil ya guys, karena terjadi penurunan sekitar 46% dari tes 1 sampai ke tes 5 itu tadi, dengan rata-rata skor di 700 ribuan. Nah, Antutu tes tadi udah. Sekarang saatnya kita tes gaming Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Pengalaman mainnya secara keseluruhan cukup oke di HP ini. Cuma dari sisi suhu baru main beberapa menit udah berasa panas. Secara grafik di sini terlihat kalau di atas menit ke-9 udah mulai bergejolak. Frame drop beberapa kali berasa, yang terlihat dari turunan tajam di grafik itu.
Total gue main sekitar 16 menitan dengan FPS rata-rata yang termaksud baik di 53. Untuk baterai berkurang 12% dengan suhu, wah bisa dibilang panas sih ini dan gak nyaman buat dimainin, yaitu di sekitar 49-50 derajat Celcius. Ayo lanjut satu gaming lagi nih, yaitu PUBG yang dapat settingan HDR sampai smooth extreme. Dan so far gue main mulus-mulus aja. Gyronya pun cukup responsif. Total gue main sekitar 15 menit, baterai berkurang 10%. Dengan suhu yang berasa panas aja ya, bukan banget. Di 44-45 derajat. Untuk kamera apps-nya, dia ada video sama foto, sama 3 garis ini adalah mode-mode lainnya. Lanjut untuk video resolusi kamera belakang mentok di 4K 30 fps dan 8K 24 fps. Anehnya dia nggak ada pilihan 60 fps gitu loh. Sedangkan kamera depannya mentok di 4K 30 fps. Lanjut, ini dia hasil foto dan videonya. Check it out. Guys, sekarang kalian lagi lihat dari Motorola Edge X30, kamera depan 1080p 30 fps. Kalau kita lihat dari sisi warna cukup oke ya, nggak terlalu saturated gitu. Terus untuk dynamic range-nya bukan yang terbaik, tapi menurut gue udah cukup sih. Oh ya, ini stabilisasi off. Yuk kita coba yang on. Agak zoom in, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya yang stabilisasinya off. Pas diajak lari juga masih oke sih. Cuma aneh bin ajaib, untuk resolusi 4K-nya dia lebih saturated gitu dan muka gue jadi lebih merah merekah. Dan ini dia kamera belakangnya dengan resolusi 1080p 30 fps. Stabilisasi off yang warnanya menurut gue lebih mendekati asli nih daripada 4K-nya. Terus ini buat stabilisasi on dan ternyata bisa langsung pindah ke lensa ultrawide-nya saat kita lagi recording guys. Dan sekarang kalau kalian lihat adalah 4K-nya yang menurut gua kayaknya lebih saturated ya dibanding 1080p-nya. Agak menarik nih guys. Jadi, apa sih pendapat kalian setelah lihat tes-tes kita barusan? Sesuai harapan? Atau kecewa? Atau? Tapi menurut gua ini masih awal ya, belum bisa ambil kesimpulan juga. Kita masih bandingin ke HP-HP lainnya yang sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 1. Karena kadang-kadang beda brand bisa beda racikan juga. Oke guys, kalau dirasa video ini bermanfaat, cukup bantuin gua buat like video ini oke? Biar gua bisa terus bikin video-video cihuy buat kalian. Kalau udah, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!